Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Apriliani dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2270201022. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UAS video dari Bunda Ece, yaitu mata kuliah Humas Media dan Pencitraan Opini Publik. Optimalisasi media oleh Humas sebagai sarana pencitraan dalam pembentukan branding perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Dalam era digital saat ini yang semakin maju, peran media sebagai sarana komunikasi dan informasi telah mengalami transformasi besar. Media, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan citra suatu perusahaan. Hal ini menempatkan peran humas masyarakat atau humas sebagai salah satu fungsi krusial dalam organisasi ataupun suatu perusahaan. Salah satu fungsi krusial dalam organisasi atau perusahaan. Humas berperan dalam menyampaikan pesan-pesan perusahaan kepada publik, membangun kepercayaan serta menciptakan hubungan positif yang dapat membentuk dan mempertahankan branding perusahaan di tengah persaingan bisnis yang sangat kompetitif ini. Perusahaan saat ini tidak hanya dinilai dari kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga dari citra yang melekat pada perusahaan tersebut. Citra yang baik akan berdampak positif terhadap persepsi publik yang pada gilirannya dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan dan ketertarikan investor. Disinilah pentingnya pencitraan dan branding perusahaan yang efektif. Branding yang baik bukan hanya tentang logo atau slogan saja, tetapi lebih dari itu. Nah, mencerminkan nilai-nilai budaya dan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, membentuk dan menjaga citra positif di mata publik menjadi prioritas utama bagi humas. Nah, salah satu strategi utama humas dalam membentuk branding perusahaan adalah melalui optimalisasi media. Nah, dalam hal ini, humas tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi saja, tetapi juga sebagai pengolah reputasi perusahaan yang harus mampu mengkomunikasikan citra positif secara konsisten dan menarik. Perkembangan teknologi komunikasi, terutama media sosial, memungkinkan humas untuk lebih mudah dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat. Platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, nah, memungkinkan perusahaan untuk terhubung langsung dengan konsumen, menanggapi kriteria dan saran, serta membangun hubungan emosional yang lebih personal dengan audiens. Kemudian ada optimalisasi media oleh humas itu melibatkan pemilihan media yang tepat, pembuatan konten yang relevan dan menarik, serta strategi komunikasinya yang sesuai dengan karakteristik dan persepsi audiens. Nah, jadi selain media sosial, media konvensional seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah juga efektif untuk mencapai audiens tertentu. Dengan menggabungkan kekuatan berbagai jenis media, perusahaan dapat mencapai jangkauan yang lebih luas serta membentuk persepsi publik yang diinginkan. Nah, misalnya humas dapat menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan kampanye-kampanye tertentu secara cepat dengan biaya yang relatif atau terjangkau. Sementara media konvensional dapat digunakan untuk memperkuat pesan melalui jangkauan audiens yang lebih besar atau lebih beragam lagi. Nah, namun mengoptimalisasikan media sebagai alat pencitraan juga menghadiri berbagai tantangan. Di satu sisi, perkembangan teknologi itu memungkinkan informasi menyebarkan dengan cepat. Teknologi memungkinkan tetapi di sisi lain, hal ini juga meningkatkan risiko penyebaran informasi negatif atau hoaks yang dapat merusak perusahaan tersebut. Masih saat ini, perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam berbagai aspek operasional dan sosialnya, yang semakin meningkatkan ekspektasi publik
Oleh karena itu, kemampuan humas dalam menyampaikan pesan yang jujur, autentik, dan relevan menjadi sangat penting. Tidak hanya itu, perubahan tren dan persepsi publik yang dinamis juga menjadi tantangan bagi humas dalam membentuk citra yang konsisten. Misalnya generasi milenial dan generasi Z yang merupakan sebagai besar populasi digital lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki komitmen sosial berwawasan lingkungan serta terbuka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus beradaptasi dengan pandangan dan kebutuhan generasi ini agar dapat membangun branding perusahaan yang relevan dan berkesan. Optimalisasi media oleh humas dalam hal ini perlu melibatkan kampanye-kampanye yang sesuai dengan nilai-nilai dan harapan publik. Penelitian ini akan membahas bagaimana sih optimalisasi media dapat dimanfaatkan oleh humas sebagai sarana pencitraan opini publik. Dalam membentuk branding perusahaan yang kuat dan positif, selain itu penelitian ini juga akan mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi oleh humas dalam proses optimalisasi media serta bagaimana sih humas dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi komunikasi humas dalam era digital yang serba cepat dan penuh tantangan ini. Nah, serta membantu perusahaan dalam menciptakan branding yang mampu menarik perhatian dan dapat mendapatkan kepercayaan publik yang lebih baik lagi. Nah, jadi itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.